Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas guys. Semoga sehat selalu, diberi kelancaran rezeki, dimudahkan urusannya. Kabel BMS itu kalau dipotong sama tidak dipotong itu baik mana? Ini ada pertanyaan, cuman pertanyaannya udah lama banget Mas guys, dan baru sempat saya jawab sekarang. Nah, jadi keputusannya itu ada kepada pemilik BMS itu ya Mas guys, mau dipotong atau tidak. Tapi kita bisa mengkaji secara logis bahwa kabel pada BMS itu baiknya dipotong atau tidak. Alah, gitu aja kok pakai diribetin, cuman kabel potong tinggal potong, panjang tinggal panjang. Ya memang seperti itu Mas guys. Jadi saya juga nggak mau ngeribetin sebenarnya. Cuman karena ada sebuah pertanyaan, ya kira-kira bisa saya jawab, ya pasti saya jawab Mas guys. Gitu aja Mas guys. Jadi ini hanya menjawab pertanyaan dari salah satu viewer atau subscriber yang bertanya di channel ini Mas guys. Nah, sebagai contoh seperti ini, kita analisa menggunakan logika saja Mas guys. Logika, nggak usah pakai alat ukur Mas guys. Kabel dengan ukuran yang sama nih, panjangnya pun sama, otomatis resistansinya sama. Ya, resistansi itu apa sih? Resistansi itu adalah hambatan pada kabel itu sendiri. Kabel ini ibaratnya itu buat jalan transportasi, ya. Terus hambatan itu ibarat ada gesekan, gaya gesek dari roda kendaraan bermotor dengan aspal. Nah, itu adalah bentuk hambatan itu sendiri. Sehingga kalau kabel kita potong, misal yang di sini kita potong nih, yang hitam dipendekin. Kalau dibandingkan yang panjang, resistansi kabelnya akan berbeda Mas guys. Kalau resistansinya berbeda, sedangkan tugasnya BMS itu adalah membaca voltase tiap sel, maka akan timbul selisih dari setiap resistansi itu, mempengaruhi pembacaan dengan akurasi yang 0,01, atau akurasinya akan geser sedikit antara kabel pendek dengan kabel panjang. Itu jelas ada sedikit pengaruh, sedikit ya Mas guys, sedikit aja. Kalau dibilang pengaruh yang signifikan, ya tidak akan berpengaruh cukup signifikan. Tapi kan Mas guys, kalau misalnya ini kabelnya dipotong-potong kan bisa rapi. Iya betul, memang bisa rapi ya, bisa rapi seperti ini, kabel hitam jadi pendek. Terus nanti kabel yang putihnya juga bisa jadi pendek. Terus kabel yang kuningnya bisa lebih panjang sedikit. Terus kabel merahnya bisa paling panjang. Nah, kalau ada perbedaan ini karena kabel diibaratkan jalan atau transportasi untuk mengalirkan voltase, sehingga mengalirkan arus dan voltase sehingga dibaca oleh BMS. Kalau ada perbedaan jarak, otomatis ya ada selisih, tapi sedikit ya Mas guys, sedikit. Tapi kalau kabelnya itu kok selisihnya panjang banget, ya pengaruhnya kerasa gitu. Nah, lalu bagaimana sebaiknya kalau kita mau memasang BMS dengan kabel sensornya ini? Nah, kalau saya pribadi ya Mas guys, saya lebih suka tidak dipotong walaupun tidak rapi. Karena saya akan mempertahankan resistansi pada kabel ini, sehingga pembacaan tiap selnya itu lebih akurat. Itu yang saya yakini. Dan semuanya kembali kok kepada Mas guys, bebas, tidak ada salahnya mau dipotong atau tidak Mas guys. Bebas, semuanya itu haknya Mas guys semua. Jadi saya tidak berhak untuk memutuskan harus dipertahankan full kayak gini. Enggak Mas guys, saya tidak punya hak untuk mengatur seberapa panjang kabel BMS Mas guys. Ini saya cuman menjawab pertanyaan yang mungkin jawabannya itu dibutuhkan sama orang yang bertanya Mas guys ya. Jadi seperti itu. Oke Mas guys, gitu aja. Semoga memberikan sebuah jawaban atau gambaran sederhana. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.